Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Guru Mande. Channel ini saya dedikasikan untuk membahas mengenai semua hal tentang ASN, baik itu PNS, P3K maupun para pensiunan atau yang sudah punah dari PNS ya. Bapak Ibu yang berprofesi sebagai PNS mungkin 10 atau 5 tahun menjelang pensiun itu ada ya di antara para PNS itu yang mengalami semacam penurunan semangat, penurunan motivasi, atau mungkin penurunan produktivitas. Ada semacam kebosanan dengan rutinitas pekerjaan yang sudah dijalani sekian lama, belasan tahun, ataupun mungkin puluhan tahunnya. Namun ketika memasuki masa purna atau pensiun, itu akan muncul kerinduan akan aktivitas yang biasa kita lakukan semasa masih aktif sebagai PNS. Bahkan lebih jauhnya, na'udzubillah min dzalik, muncul kondisi psikis, ya, depresi, kesepian, merasa tidak berguna, harga diri menurun, sulit beradaptasi dengan perubahan, menjadi lebih mudah tersinggung, atau curiga terhadap orang lain. Nah, ini semua adalah gejala post-power syndrome. Apa itu post-power syndrome? Kita akan bahas di video kali ini. Post-power syndrome itu adalah suatu kondisi yang dialami oleh seseorang setelah kehilangan jabatan atau kekuasaannya. Kondisi ini ditandai dengan berbagai gejala ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya. Bisa gejalanya depresi, kesepian, merasa hilang harga diri, penurunan status sosial, dan lain-lain. Nah, post-power syndrome ini sering dialami oleh pensiunan PNS, terutama mereka yang telah lama bekerja di instansi pemerintah dan memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi. Hal ini karena para pensiunan PNS harus beradaptasi dengan perubahan yang cukup besar dalam kehidupannya, mulai dari perubahan status sosial, pekerjaan, hingga pola hidup. Nah, bagaimana cara untuk mencegah post-power syndrome? Nah, gejala-gejala ini apakah berbahaya? Ya pasti berbahaya, karena kondisi sakitnya psikis ditandai dengan beberapa tanda tadi, itu akan berimbas kepada kondisi fisik. Mungkin bisa jadi lebih sering sakit atau penurunan daya tahan tubuh. Nah, ini kalau dibiarkan, ini akan berbahaya sekali ya. Makanya ini sebagai ibda binafsi ya, bagi saya sendiri yang masih aktif sebagai PNS, masih belasan tahun lagi untuk purna, ini sebagai jaga-jaga ya. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang mendekati masa pensiun atau yang sudah purna, beberapa hal ini mungkin bisa menjadi bagian dari solusi agar kita terhindar dari bahayanya post-power syndrome. Nah, sekarang saya akan menyampaikan ada beberapa langkah ya yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi post-power syndrome pada pensiunan PNS. Ada beberapa saran langkah yang bisa kita lakukan ya. Pertama, persiapan mental tentu. Ya, penting bagi pensiunan PNS ataupun yang akan segera untuk purna, itu untuk mempersiapkan mentalnya sejak jauh-jauh hari sebelum memasuki masa pensiun. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan diskusi dengan orang-orang yang telah pensiun ya, atau sharing ya mungkin, kemudian membaca buku atau artikel tentang post-power syndrome, bahayanya dan juga cara mengatasinya. Kemudian juga mencari informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh pensiunan ketika sudah masanya atau masuk ke masa pensiunan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah aksi nyata ya, mempersiapkan rencana pensiun. Nah, ini penting ya bagi pensiunan PNS ataupun yang masih aktif sebagai PNS untuk memiliki rencana pensiun yang matang. Rencana pensiun ini dapat mencakup berbagai hal, ya misalkan penghasilan pensiun. Kegiatan apa nih yang akan dilakukan setelah pensiun? Kemudian juga aktivitas sosial. Nah, ada saran langkah nyata berikutnya untuk mencegah post-power syndrome adalah kita sering melakukan kegiatan yang produktif. Ya, penting bagi PNS dan juga pensiunan PNS untuk tetap aktif dan produktif setelah pensiun. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, ya misalnya mempersiapkan usaha, ya berwirausaha, kemudian juga berorganisasi,
menjadi relawan, melakukan kegiatan sosial, atau aktif berdakwah, intensitasnya diperbanyak ya, untuk mencari ilmu, untuk tolabul ilm, kemudian juga mendakwahkannya gitu ya. Kemudian langkah nyata berikutnya itu menjaga hubungan sosial ya. Penting bagi pensiunan PNS untuk menjaga hubungan sosialnya dengan keluarga, teman dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara ya, misalnya menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman ya. Intensitasnya diperbanyak itu bergaul dengan keluarga. Kemudian bisa juga Bapak Ibu bergabung dengan komunitas atau organisasi, juga menjadi pendakwah, menjadi relawan, ataupun apapun kegiatan sosial yang bermanfaat bagi kita dan juga bagi masyarakat ya. Kemudian kalau misalnya, naudzubillah min dzalik ya, gejalanya sudah parah, post power syndrome ini sudah menjangkiti diri seorang pensiunan PNS, maka ada langkah yang bisa kita lakukan, langkah terakhir ya, yaitu mendapatkan bantuan profesional ya. Nah, sekali lagi jika gejala post power syndrome ini sudah cukup parah ya, maka perlu untuk mendapatkan bimbingan atau bantuan dari profesional, misalnya psikolog atau psikiater. Nah, selain diri kita, selain para PNS dan juga pensiunan yang melakukan langkah-langkah nyata tadi ya, nah pemerintah pun juga instansi terkait dapat berperan yang mencegah dan mengatasi post power syndrome pada pensiunan PNS, misalnya dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi tentang post power syndrome, kemudian menyediakan berbagai kegiatan dan program untuk pensiunan itu misalnya ya, kemudian meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Ya, alhamdulillah ya, itu ada rencana pensiunan naik gajinya 12% walaupun belum ya. Nah, Bapak Ibu, dengan upaya-upaya yang dilakukan secara bersama-sama, kemudian simultan, berkesinambungan, maka diharapkan bahaya dari post power syndrome ini dapat ditekan dan pensiunan PNS itu ya dapat menjalani masa pensiunnya dengan bahagia, sejahtera, nyaman, bahkan makin intens bergaul dengan keluarga. Nah, demikian Bapak Ibu, ini pembahasan mengenai post power syndrome. Tadi bagaimana gejalanya, kemudian langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau mengurangi bahaya post power syndrome dari diri kita, dan juga saran untuk pihak-pihak terkait bagaimana cara untuk mengedukasi tentang bahaya post power syndrome. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga kita tetap bahagia ya ketika Bapak Ibu masih aktif sebagai PNS. Semoga dengan menjadi PNS-nya itu berbahagia, makin takwa kepada Allah SWT, dan juga setelah pensiun, setelah purna, kita juga bahagia. Tidak ada perubahan kecuali peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.